Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita hari ini adalah Hukum Islam, hubungan interaksi antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Oke, kalau kita lihat di slide ini, hukum Islam itu tarik-menarik antara idealisme dan realisme, moralitas atau moral dan hukum, stabilitas dan perubahan. Apa itu idealisme? Ideal itu adalah suatu yang ideal, norma atau seharusnya apa yang diidealismekan, yang diinginkan. Realitas ada karena ide atau gagasan. Ide itulah yang abadi sebagai realitas, sebagaimana yang dipikirkan oleh Plato 428 sampai 347 Masehi. Pasti ada realitas di balik dunia materi. Itulah bentuk pola yang abadi dari ide. Dalam pemikiran Plato melihat dua sisi dunia, yaitu dunia ide atau objek bagi rasio tidak berubah atau disebut Platonic world. Dunia fisik semu, objek dari indera, selalu berubah, disebut dengan physical world. Alam fisik di dunia adalah bayang-bayang dari alam yang ideal. Jadi yang real menurut Plato adalah Platonic world. Dari aspek ini Plato tidak sepenuhnya alam yang ideal adalah, jadi yang real menurut Plato adalah Platonic world. Tidak sepenuhnya bisa dianggap penganut idealisme, melainkan lebih pada dualisme. Contoh lainnya menurut Hegel 1770 sampai 1831, ide atau pikiran roh terus bekerja, berubah, berdialektika. Dialektika dalam arti bahasa Yunani adalah dialog, disebut idealisme dan spiritualisme. Kehadiran tesis, kematian antitesis dialektika ini adalah proses menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, realisme. Kalau ada idealisme, realisme adalah pengertian realism secara etimologi berasal dari bahasa Latin res, yang artinya benda atau sesuatu yang real, nyata. Secara umum, realisme ini dapat diartikan sebagai upaya melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa idealisasi, spekulasi, dan atau idealisasi. Berupaya untuk menerima fakta-fakta apa adanya betapapun tidak menyenangkan. Berupaya menerima fakta-fakta apa adanya betapapun tidak menyenangkan. Ini dari realisme. Konteks hukum, realisme itu bermakna sebagai pandangan yang mencoba melihat sebagaimana adanya tanpa idealisasi dan spekulasi atas hukum yang bekerja dan berlaku. Pandangan yang mengusahakan menerima fakta-fakta apa adanya mengenai hukum. Jadi realisme hukum itu adalah melihat hukum yang secara real, apa adanya, yang bisa ditangkap. Jadi kalau di idealisme adalah sesuatu yang ideal. Jadi dalam hukum Islam itu antara idealisme dan realisme ini adalah saling tarik-menarik, dan idealisme dialogis. Kita bisa mengambil contoh, katakanlah suatu ketika Nabi didatangi seorang perempuan yang telah melakukan perzinahan. Maka secara idealnya adalah Nabi akan menegakkan hukum Islam dengan merajam perempuan itu yang telah mengaku melakukan perzinahan.
Tapi secara realisme kondisinya ternyata perempuan itu bukan dalam keadaan yang semestinya ketika suatu hukum itu harus ditegakkan atau law enforcement-nya itu ditegakkan. Tapi secara realitasnya bahwa perempuan itu dalam keadaan mengandung atau hamil, maka perempuan itu disuruh kembali lagi sampai suatu ketika perempuan itu datang kembali, semakin besar perutnya untuk menghadapkan Nabi untuk ditegakkan hukum rajam. Nabi pun memerintahkan kembali perempuan tersebut hingga perempuan itu melahirkan, dan datanglah kembali perempuan itu untuk meminta dihukum rajam. Setelah peristiwa itu Nabi melakukan, karena secara real bahwa perempuan itu sudah tidak ada halangan sehingga ditegakkanlah hukum rajam. Inilah antara dialektika idealisme dan realisme. Ketika suatu hukum ditegakkan pada saat itu, akan melihat bagaimana realismenya atau realitasnya. Sehingga idealisme itu tidak semata-mata ditetapkan, tapi akan melihat apa yang sesungguhnya yang terjadi atau apa yang sesungguhnya secara real diketahui. Ini sebagai contoh satu bentuk idealisme di dalam hukum dan realisme dalam hukum Islam ketika hukum Islam itu ditegakkan. Sekarang kita berbicara tentang hubungan hukum dan moral. Apa itu hukum? Hukum itu, law is a system of rules that are enforced through social institution to govern behavior. Yaitu hukum itu suatu aturan yang ditegakkan oleh suatu institusi sosial untuk mengatur bagaimana perilaku atau perbuatan manusia itu dilakukan. Sedangkan moral itu adalah suatu karakter atau bagaimana suatu perbuatan itu dilakukan, sehingga orang melakukan suatu perbuatan itu karena suatu keputusan yang dia lakukan. Maka hukum dengan moral kita bisa melihat bagaimana hubungan keduanya, di mana hukum akan senantiasa melihat sesuatu yang terkait dengan moral. Moral berada pada suatu kesusilaan atau budi pekerti. Menurut WJS Purdaminta, moral itu adalah ajaran tentang baik, buruk, perbuatan, dan kelakuan. Kalau di dalam ajaran Islam, moral itu sama dengan etika atau akhlak. Akhlak adalah perilaku jiwa yang dapat dengan mudah melahirkan perilaku tersebut mengeluarkan beberapa perbuatan baik dan terpuji, baik menurut akal maupun tuntunan agama. Perilaku tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila perbuatan yang dikeluarkan itu jelek, maka perilaku tersebut dinamakan akhlak yang tercela. Hukum tanpa moral itu kezoliman. Moral tanpa hukum, anarki dan utopia yang menjerumuskan kepada perilaku atau menjurus kepada perilaku kebinatangan. Ini menurut Profesor Hazairin, bahwa hukum tanpa keadilan dan moralitas bukan hukum dan tidak bisa bertahan lama. Menurut Muhammad Muslihuddin. Kemudian hukum dan moral harus berdampingan, karena moral dan hukum, moral adalah pokok dari hukum. Jadi kalau hukum tidak ada kandungan moralnya, ini sangat berbahaya. Hukum hanya satu legitimasi atau legalitas saja, maka bisa dimanfaatkan atau kalau tidak ada nilai moralnya, ini sangat berbahaya. Hukum Islam, fungsi utama hukum adalah mengklasifikasikan tindakan yang berkenaan dengan standar mutlak baik dan buruk yang dapat menentukan secara rasional, karena Tuhan sendirilah yang mengetahui apa yang benar, baik dan buruk.
Jadi benar, baik, dan buruk itu ditentukan melalui wahyu. Sekalipun di episode yang dulu kita bahas tentang akal dan wahyu, ya, dialog antara akal dan wahyu, maka apabila ada pertentangan, akallah yang harus ditundukkan dan kembali kepada wahyu sebagai pokok. Bahwa hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas. Hukum Islam menuju kepada kesusilaan yang lebih pasti. Hukum Islam tidak membiarkan semuanya hanya tergantung pada masyarakat dan manusianya. Norma moralitas hukum Islam meletakkan aturan-aturan universal bagi perubahan manusia dalam beraktivitas. Maka fungsi utama hukum itu adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe pun, ada 3 kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu public interest, individual interest, dan interest of personality. Nah, kita berbicara tentang dialektika antara stabilitas dan perubahan sosial. Stabilitas itu adalah kedamaian, ketentraman, keadilan, stabilitas, kesejahteraan, kebahagiaan. Ini adalah yang stabil, yang senantiasa dicari, diwujudkan dalam masyarakat. Teks nas Al-Quran dan hadis ini sifatnya adalah stabil, tetap, tidak bertambah dan tidak berkurang, menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum. Sementara perubahan sosial adalah sesuatu yang pasti, yang mesti, dan terus berubah. Sesuatu yang pasti terjadi dalam masyarakat. Perubahan masyarakat didahului oleh perubahan hukum. Perubahan hukum tidak sama dengan diinginkan atau yang diinginkan masyarakat. Perubahan hukum berada pada tangan lembaga yang berwenang. Maka hukum itu bisa berubah kalau memang masyarakatnya berubah. Jadi ini adalah hubungan yang dialektik, ya, antara stabilitas dan perubahan. Stabilitas itu adalah keinginan, kehendak untuk mewujudkan bagaimana nilai-nilai keadilan, ketentraman, kestabilan di dalam masyarakat, kesejahteraan itu bisa tercapai. Tapi di sisi yang lain ada perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yang menuntut bagaimana regulasi itu berubah. Ketika tidak terpenuhinya rasa keadilan di dalam masyarakat, maka perubahan itu pasti dilakukan. Hanya perubahan yang bisa dilakukan adalah perubahan-perubahan yang sifatnya adalah memenuhi bagaimana ruang-ruang sosial itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, maka tujuan utama hukum adalah rekayasa sosial, law as social tool of engineering. Hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat, tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan yang dikehendaki. Nah, inilah beberapa hal dialektika antara hukum Islam yang terkait dengan stabilitas dan perubahan sosial, sehingga perubahan sosial yang dikehendaki adalah perubahan sosial yang merambah kepada kebaikan dan kesempurnaan di dalam tatanan sosial yang ada. Saya kira itu diskusi kita tentang bagaimana hubungan antara stabilitas dan perubahan sosial, antara hukum dan moral, dan antara idealisme dan realisme di dalam perspektif hukum Islam. Terima kasih, kita lanjutkan pada sesi yang akan datang. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.